Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang angka penting. Angka penting itu ada aturannya. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2, 3, 5, 6, 9, 7, 8, 4, 1 ini adalah semuanya angka penting. Jadi kalau ditanya, ada berapa jumlah angka penting di sini? Jawabannya ada berapa? Ada 9 angka penting. Pokoknya angka 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Nah, kayak ini. Yang kedua, contoh kedua. 4, 7, 9, 8. Ada berapa jumlah angka penting ya? Tinggal hitung aja ada berapa angka. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka penting gitu. Jadi semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nih, lihat deh, ini angka 0-nya ada di tengah-tengah. Ini angka 0-nya termasuk ke dalam angka penting. Kalau kalian disuruh hitung ada berapa jumlah angka pentingnya, kalian tinggal hitung ada berapa hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, angka maksudnya. Berarti ada 6 angka penting. Lanjut, 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa angka penting? Ada 5 angka penting. Intinya angka 0 yang terletak di tengah-tengah angka bukan 0 itu adalah angka penting. Lanjut, angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Lihat deh, ini kan angka 4. Nah, angka 0-nya itu kan terletak di sebelah kanan kan. Ini angka 0-nya termasuk ke dalam angka penting. Jadi kalau ditanya ada berapa jumlah angka pentingnya, jawabannya ada 5. Hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini ada berapa jumlah angka pentingnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang bukan angka penting adalah angka 0 yang di depan. Ini lihat deh, ini angka 0 di depan. Ini angka 0 di depan. Kalau ditanya pada angka ini ada berapa jumlah angka penting? Cuma ada 1. Tulis 1 angka penting, 1 angka penting. Kayak gitu. Intinya gini. Intinya nih ya, semua angka bukan 0 adalah angka penting. 3, 6, 5, 7, 8. Ada berapa jumlah angka pentingnya? Tuh 2, 3, 4, 5. 5 angka penting gitu. Nah, angka 0 yang bukan angka penting itu hanya angka 0 yang ada di depan. Nih. Ada berapa angka pentingnya? 1. Pokoknya yang bukan angka penting tuh cuma angka 0 yang ada di depan. Angka 0 yang ada di tengah kayak gini, angka penting. Jumlah angka pentingnya ada 3. Terus angka 0 di belakang, angka penting. Berarti angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke, nah kalau ada latihan soal kayak gini, latihan soalnya, hitunglah berapa jumlah angka penting. Kalian tinggal hitung aja berapa angkanya. Dan gunakan konsep angka 0 yang tadi. Ingat ya, angka 0 yang bukan angka penting itu hanya angka 0 yang ada di depan kayak gini. Tuh, angka 0 yang di depan itu bukan angka penting. Nah, sekarang kita lanjut perhitungan menggunakan konsep angka penting. Nah, ini nih yang sering jadi masalah. Di materi ini agak ribet ya, jadi tolong dengarkan penjelasan baik-baik. Pernah nggak sih kalian ngitung, anggaplah ngitungnya pakai kalkulator deh. Misalnya kalian ngitung 2,34 dikali 2,7. Pas kalian hitung di kalkulator itu angkanya banyak banget. Jadi 2,23367. Bingung kan kalian? Pasti bertanya-tanya, ini tuh yang boleh dimasukin ke dalam perhitungan tuh angka yang mana sih? Apakah semuanya? Nggak mungkin kan kalian masukin semua angka yang ada kepenuhan. Nah, mari kita belajar perhitungan menggunakan konsep angka penting dan pembulatan. Perhatikan, untuk yang nomor 4, 5, dan 6 dulu. 2,34 dikali 2,2. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 5,148. Apakah boleh langsung ditulis seperti ini? Tidak boleh. Harus menggunakan konsep angka penting. Bagaimana caranya? Cara pertama, hitung dulu.
Ini kan kita kasih nama nih, ini A, ini B. A ini ada berapa angka? Ada berapa angka penting? 1, 2, 3, tulis ada 3. Yang B ada berapa angka penting? 1, 2, tulis 2. Nah, hasilnya 5,148. Apakah bisa ditulis 5,148? Tidak boleh. Kalau kalian menghitung menggunakan konsep angka penting, angkanya nggak boleh banyak. Angkanya itu harus sesuai dengan angka yang paling sedikit. Nih lihat, 3 sama 2. Dikitan siapa? 2 kan? Berarti jawabannya hanya boleh ada 2 angka. Yang paling depan aja 2 angka kalian ambil. Siapa? 5,1. 5,1 gitu. Tapi apakah ini cukup? Belum cukup. Ada yang namanya pembulatan. Bagaimana sistem pembulatan? Aturan pembulatan itu di atas 5 naik 1. Di bawah 5 itu tetap. Contoh nih kayak yang ini ya. Kan ini 5,148. Yang mau kita ambil kan cuma 2 angka nih. Kita lihat di belakang angka terakhir yang mau kita ambil ini angka berapa? Angka 4 kan. Nah, kita lihat di sini angka 4 itu di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5 kan. Kalau di bawah 5 dibulatinnya cukup 5,1 gitu. Nah, lanjut ke ini. 3,26 dikali 2,3. Ini hitung dulu ada berapa angka? 1, 2, 3. Jadinya ada 3 angka penting. Nah, yang ini ada berapa angka? 1, 2. Ada 2 angka penting. Berarti jawabannya cuma boleh ada berapa angka? Iya, jawabannya cuma boleh ada 2 angka. Pokoknya kalau hasil perkalian menggunakan angka penting, jawabannya itu hanya boleh mengandung 2 angka. Bukan mengandung 2 angka sih, hanya boleh mengandung angka yang paling sedikit. Kalau di sini angka pentingnya ada 3 sama 2, yang paling sedikit itu adalah 2, maka jawabannya juga hanya boleh 2 angka. Nah, angka yang bisa kita ambil di sini siapa? Yaitu 7,4. Bener gak 7,4? Salah. Kenapa salah? Lihat peraturan pembulatan. Kan yang mau kita ambil 2 angka nih. Di belakang angka yang mau kita ambil angka berapa? Angka 9. Angka 9 itu di atas 5. Maka 7,4, 4-nya kita ganti jadi 5. Gitu. Itu yang disebut dengan aturan pembulatan. Lagi ya, misalnya ini Bu ganti deh jadi 8. 2,76 dikali 2,3. Ini ada 3 angka penting. Ini ada 2 angka penting. Yang mau kita ambil siapa? Yang mau kita ambil kan 6,3, karena yang kita ambil cuma 2 angka. Kita lihat dulu di belakang angka 3 itu angka berapa? 8. 8 di atas 5 kan? Kalau di atas 5, 3-nya naik 1 jadi 6,4. Emang agak ribet sih perhitungan menggunakan angka penting, tapi intinya tuh gini. Lagi nih ya, misalnya ini nggak salah angka. 2,42 dikali 2,2. Misalnya hasilnya 3,984. Ini angkanya ada 3, ini angkanya ada 2. Jawabannya hanya boleh 2 angka. Berarti yang kita ambil 3,8 deh. Berarti yang kita ambil 3,8. Tapi lihat dulu di belakang angka 8 itu angka berapa? Angka 8 juga kan. Angka 8 itu di atas 5, maka 8-nya kita naikkan 1 jadi 3,9. Intinya kalau kita udah tahu kita mau ambil 2 angka, lihat angka belakangnya itu angka berapa. Kan kita mau ambil cuma 2 angka nih, 1, 2. Udah kan nih kita ambil 2 angka. Di belakang angka kedua itu angka berapa? Kalau angkanya di atas 5 naik 1. Dibuletin jadi naik 1. Kalau angkanya di bawah 5 tetap. Kalau jawabannya 3,23 ya udah tulisnya cukup 3,2 kayak gitu. Nah, untuk yang ini kalau untuk pertambahan dan perkalian sistemnya cuma boleh angka di belakang koma 1 angka. 1 angka di belakang koma yang diambil. Misalnya gini, 3,6 dikurang 0,54 kan hasilnya 3,06 ya.
ini nggak boleh kita tulis 3,06 karena yang diambil itu hanya boleh satu angka di belakang koma. Berarti yang benar 3,1. Kenapa 3,1? Balik lagi pakai konsep pembulatan. Yang mau kita ambil dua angka. Di belakang angka yang kedua angka 6. Angka 6 di atas 5 kan naik 1 jadi 1. Yang ini 11,27 ditambah 12,362 sama dengan 23,632. Benar atau salah? Salah. Karena yang boleh diambil hanya satu angka di belakang koma. Berarti yang boleh diambil 23,6. Cukup 23,6. Kenapa? Karena di belakang angka 6 adalah angka 3. Lanjut, 11,27 ditambah ini. Jawabannya 27,132. Yang benar jawabannya berapa? 27,1. Kenapa 27,1 nggak 27,2? Karena di belakang angka satunya adalah angka 3. Angka 3 di bawah angka 5 kayak gitu. Jadi intinya kalau pertambahan dan pengurangan itu kalian hanya boleh ngambil satu angka di belakang koma. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau masih belum ngerti diulangin lagi aja ya, dan dibaca juga rangkumannya yang dulu pernah kalian rangkum. Ikan hiu kurma sidafa, I love you anak IPA.